Oke, jadi hari ini gue bakal share dua versi color change ke kalian. Yang pertama itu shape shifter, ya. Shape shifter itu kayak gini. Kemudian yang kedua itu shake change. Shake change itu kayak gini. Oke, jadi yang pertama kita bakal latihan shape shifter. Nah, shape shifter itu basicnya kita show kartunya. Kemudian kita lakukan pinky break. Kalau misalkan kalian masih belum jelas gimana itu pinky break, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya, atau mungkin linknya bisa gue taruh di deskripsi. Kalau pinky break itu caranya kita push, kemudian kita tahan pakai clinking. Nah, lalu kartunya yang tadi kita show, kita taruh di atas kartu yang tadi kita pinky break. Nah, lalu cara ngambilnya pakai middle grip, ya. Jari jempol di sisi bawah, jari manis sama jari tengah di sisi atas. Kita dorong sedikit, lalu langsung kita pegang sudut kiri sama kanan, atas sama bawah, ya. Atau kalau mau lebih jelasnya kita megang di bagian sub kartunya, ya. Bagian sub kartunya kan di sini ada 2 wajik, kemudian ada 7 wajik kayak gitu. Jadi kita megang di bagian ujung subnya ini. Nah, jadi kan kartunya sekarang lapis 2 gini, ya. Jadi double face. Jadi gue ulangin lagi. Ketika di show pinky break, ya. Bersamaan dengan waktu gue men-show langsung pinky break. Nah, kemudian taruh kartu yang di show ini di atas kartu yang di pinky break, lalu ambil pakai middle grip kayak gini, ya. Nah, kemudian langsung pegang ujung subnya, ya, ujung sini pakai jari jempol sama jari tengah. Nah, kemudian yang harus kalian latih adalah cara kalian ngeflick kartunya. Jadi untuk ngeflick kartunya menggunakan jari jempol dan jari tengah kalian yang sebelah kiri, oke? Sambil megang decknya, jadi kalian megangnya kayak gini, ya, mechanic grip, tapi lepasin untuk pegangan di jari jempol sama jari manis. Nah, jari jempol megang di bagian sudut yang ada di sebelah jari jempol juga. Nah, jari tengah di sebelah jari tengah juga. Jadi bersilang kayak gini. Oke, jadi cara ngeflicknya kita harus bikin momentum. Nah, kalau secara slow-mo yang terjadi adalah ketika gua lepasin, maka dia akan terputar seperti ini. Nah, jadi yang lebih dulu ngelepasin adalah jari tengahnya. Kayak gitu. Jari tengahnya. Nah, jadi kalian harus di flick aja, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, besar kemungkinan dia nggak mutar secara utuh. Ya, nggak mutar secara utuh. Bisa juga kalau misalkan terlalu deras, dia kelewatan. Jadi, untuk membuat color change ini berhasil, kalian harus ngeflick dengan cara yang tepat sehingga dia presisi. Presisi dalam artian dia hadap depan seperti ini, otomatis baliknya juga harus menghadap seperti ini. Jangan sampai miring untuk membuat orang tidak menyadari kalau misalkan kartunya terbalik, karena gue mengakui kalau misalkan kekurangan dari change seperti ini adalah dia kan posisinya seperti ini, ya. Tiba-tiba setelah dia berputar, maka posisinya akan berubah, ya. Nah, jadi langsung kalian cleaning. Nah, jadi caranya ketika diubah langsung ditaruh ke atas deck. Baru kalian bisa show kartu yang paling atas. Jadi caranya tadi, ya, jangan lupa di show pinky break, ditaruh di atas deck, kemudian langsung diambil pakai middle grip, ya. Langsung pegang ujung subnya, ya. Perhatiin baik-baik, 1, 2, 3, seperti itu. Kalau dari tampak depan kayak gini. Nah, lalu langsung di cleaning, ditaruh di atas. Lalu kalian bisa show, ya, bisa show kalau misalkan kartunya normal seperti itu. Kemudian color change yang kedua itu namanya shake change. Ada juga yang bilang twirl change. Ya, gue lebih populer sama shake change sih sebenarnya. Nah, jadi basicnya hampir sama seperti shape shifter tadi, hanya saja bedanya shake change itu
kita nge-shake kartunya dan berubah, nah itu efeknya ya, tapi secara handling kita hanya perlu dengan satu tangan saja untuk melakukan eksekusinya. Gua demonstrasiin dulu, kita show kartunya, langsung pinky break, sama seperti yang pertama, kartu yang di-show ditaruh di atas, kemudian ambil pakai middle grip. Oke? Sama. Sampai sini sama persis. Nah, kemudian pegang supnya juga sama, bedanya kalau shapeshifter itu menggunakan dua tangan, tapi kalau shake change hanya satu tangan dan mengandalkan telunjuk untuk mengubah posisi kartunya ya. Yang awalnya dua wajiknya di depan, tiba-tiba 4 wajiknya yang di depan. Nah, jadi di saat yang bersamaan ketika nge-shake, disitulah kalian menggunakan telunjuk kalian untuk apa ya? Kalau gua bilang sih mencongkel kartunya. Nah, hanya saja ketika kalian nge-shake kartunya kan posisi tangan kalian seperti ini. Otomatis ketika kartunya change ketika tangan kalian berhenti, tangan jari telunjuk kalian jangan sampai di posisi seperti ini. Karena orang akan bisa menduga kalian akan melakukan congkelan seperti ini ya. Jadi ketika di change ya, di change langsung tangan kalian seketika balik lagi. Oke? Shake langsung balik. Kalau slow-mo-nya shake langsung balik. Jangan shake dan diam di sini, jangan. Gua nggak menyarankan hal itu. Ya, jadi gua rasa sih kalian bisa latihan ini di rumah dengan intens. Basicnya adalah latihan pinky break, kemudian latihan eksekusi move-nya. Dan itu aja untuk dua color change hari ini, shapeshifter sama shake change. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semangat dalam berlatih, and see you!